Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibnu Tito Destiadi di channel Akhirnya Aku Tahu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jadwal pelaksanaan dan mekanisme SKB CPNS tahun formasi 2019. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapatkan video bermanfaat ini. Oke. Adapun beberapa hari yang lalu telah terbit surat pengumuman dari Kemenpan RB terkait rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS 2019 melalui surat pengumuman nomor B6/611, di mana di dalam surat tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan tes SKB tersebut akan dimulai di bulan September sampai dengan akhir Oktober tahun 2020. Adapun di dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa untuk seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dari jadwal kegiatan ini pun akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat berencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia ini, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan dimaksud. Nah, senada dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB, dari Badan Kepegawaian Negara juga telah menyampaikan informasi terkait jadwal pelaksanaan SKB ini. Adapun yang disampaikan ini di tanggal 27 Juli kepada pejabat pembina kepegawaian daerah pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Nah, adapun di dalam surat ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan SKB dari yang pertama yaitu verifikasi data hasil SKD. Nah, di verifikasi data hasil SKD ini sebenarnya kita selaku peserta tidak melakukan apa-apa karena ini di wilayahnya oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional, di mana ini nanti akan panitia tersebut akan mematching nilai hasil SKD yang merupakan peserta SKB nantinya. Nah, jadi kita sebagai peserta tidak melakukan apa-apa di tahap nomor 1 ini. Adapun untuk tahap yang kedua yaitu pengumuman dan pendaftaran ulang SKB akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Nah, pada saat tanggal ini teman-teman sering-seringlah untuk membuka website instansi maupun SSCN, karena di sini nanti teman-teman diwajibin untuk melakukan pendaftaran ulang, di mana kemungkinan sesuai dengan surat pengumuman tadi bahwa akan ada pemilihan tempat ujian. Jadi diharapkan teman-teman bisa menyesuaikan tempat ujian yang teman bisa bisa datangi, jadi tidak memberatkan teman-teman dan juga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Adapun langkah yang ketiga yaitu pencetangan kartu ujian SKB
pada tanggal 8 Agustus. Nah, pada tanggal 8 Agustus 2020. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman untuk melakukan pencetakan kartu ujian SKB ini, karena ini merupakan salah satu syarat untuk teman-teman bisa mengikuti pelaksanaan ujian SKB ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penjadwalan SKB. Nah, penjadwalan SKB ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Ini pun akan dilakukan oleh Panselnas. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, tapi ada baiknya teman-teman dari jauh-jauh hari memang sudah melakukan persiapan, belajar dan menguasai materi-materi yang ada, sehingga ketika pengumuman ini diadakan di tanggal berapa atau ujian diadakan di tanggal berapa, teman-teman sudah benar-benar siap. Oke, yang keempat yaitu pengumuman jadwal pelaksanaan SKB. Nah, untuk pengumumannya ini sendiri akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus, tapi menurut pengalaman saya terdahulu, pengumuman ini tidak akan serentak, dimana pasti ada yang mungkin lebih dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 1 September ini, tergantung instansinya. Jadi saran saya, teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu mengecek website website instansi terkait rekrutmen dan juga portal SSCN dari tanggal 18 Agustus ini sampai dengan 1 September ini. Jedanya ya lumayan lama, jadi teman-teman usahakan setiap hari harus mengecek, karena kita tidak tahu kapan pelaksanaan tes SKB-nya ini. Nah, karena pelaksanaan SKB-nya pun dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020. Cukup lama, karena ini memang dibagi jadi instansi pusat berapa yang melakukan tes terlebih dahulu, instansi daerah berapa terlebih dahulu, sehingga memang tidak serentak 1 September semua mulai, ataupun jadi ini dari 1 September sampai 12 Oktober memang akan ada beberapa instansi yang akan melakukan tes seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu di pengolahan hasil SKD dan SKB. Nah, untuk ini dari tanggal 8 sampai 18 Oktober akan dilakukan oleh Panselnas. Terus yang 7, rekon integrasi hasil SKD dan SKB dari tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Nah, untuk rekon integrasinya hasil SKD dan SKB ini sesuai dengan peraturan di rekrutmen CPNS, di mana bobot hasil SKD yaitu 40% dan SKB itu 60%. Jadi di sini nanti akan dilakukan integrasi, di mana ditemukanlah nilai akhirnya nanti di antara kedua tes ini. Nah, adapun tesnya pun akan berbeda, di mana SKB mungkin di salah satu instansi ada tes fisik, namun instansi yang lain tidak ada. Terus ada yang FGD, ada yang tidak ada. Jadi nilai integrasi ini nanti akan dikumpulin dan dinilai berdasarkan bobotnya kemarin, yaitu hasil SKD 40% dan hasil SKB 60%. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara integrasi hasil SKD maupun SKB-nya ini, ataupun masih ingin tahu nih gimana cara memproyeksi atau memprediksi, waduh ini misalnya saya kira-kira bisa
target nilai saya ini sekian, jadi saya harus gimana ya supaya bisa mendapatkan target nilai segitu. Nah, nanti akan saya bahas di video kedua setelah video ini. Jadi tetap cek di channel YouTube kami, channel YouTube kami ya. Terus yang selanjutnya yaitu penyampaian hasil seleksi di tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober. Nah, di sini pun kemungkinan tidak sesuai, ini bisa lebih juga menurut pengalaman yang kemarin karena terkendalanya mungkin banyaknya load pekerjaan instansi terkait. Namun yang bisa kami sarankan, teman-teman sebelum penyampaian hasil seleksi ini, mungkin dari jeda dari tes sampai dengan penyampaian hasil seleksi ini, teman-teman menyempatkan waktu untuk bisa melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang akan dimintakan nanti, yang akan dimintakan ketika memang teman-teman sudah lulus. Cuma karena saking banyaknya dokumen yang perlu disiapkan, jadi mungkin untuk meringankan beban teman-teman bisa dilakukan di waktu jeda ini, karena lumayan persyaratannya, yaitu ijazah legalisir, fotokopi legalisir ijazah dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Misalkan teman-teman S1 berarti S1, misalkan teman-teman S2 berarti S2, dan mungkin itu agak sedikit banyak karena bagi teman-teman yang memang belum persiapan, disitulah waktu yang tepat untuk teman-teman menyiapkannya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi di tanggal 30 Oktober 2020, dan selanjutnya usul penetapan NIP ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Nah, mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS tahun 2019. Nah, jadi teman-teman terus berusaha, terus belajar, terus berdoa ya, dan jangan lupa untuk saling berbagi agar memudahkan teman-teman dalam melakukan tes CPNS SKB kali ini. Seperti itu. Adapun alurnya yang sudah diberikan oleh BKN, sosial media BKN itu seperti ini, itu sama seperti yang ada di surat, cuma memang lebih interaktif aja. Terus adapun sesuai dengan surat pengumuman dari Kemenpan RB, adapun mohon diperhatikan untuk peserta seleksi, di mana selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Jadi tak henti-hentinya mengingatkan teman-teman agar selalu mengecek website rekrutmen instansi teman-teman yang teman-teman daftar, maupun di portal SSCN, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Kan sayang banget kalau misalnya teman-teman ini sebenarnya sudah lulus tapi ketinggalan informasi, itu malah menjadi nilai minus atau bisa tidak lulus seperti itu. Terus yang kedua yaitu memperhatikan dan mematuhi peraturan pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, jadi di sini teman-teman ada di dalam surat pengumuman ini yang menyarankan teman-teman untuk 14 hari sudah isolasi mandiri selama 14 hari. Cuma dari surat pengumuman itu kami
menanyakan di Kemenpan RB melalui Instagramnya. Hal tersebut tidak wajib, maksudnya bagi teman-teman yang contohnya misalnya tinggalnya nih di di Bandung namun tesnya di Jakarta, tidak perlu 14 hari sebelum tes harus sudah di Jakarta dulu dan menunggu gitu. Jadi tidak perlu seperti itu, namun untuk kebaikan jadi tetap jagalah kondisi kesehatan teman-teman dengan mematuhi protokol kesehatan COVID ini. Oke, yang selanjutnya itu peserta yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait memang ketika teman-teman mungkin tesnya diadakan di siang hari dan dalam perjalanan nih teman-teman mungkin akhirnya kepanasan, suhu menjadi meningkat, itu tidak akan didiskualifikasi namun akan diberikan kesempatan oleh panitia untuk bisa mengikuti seleksi di ruang khusus. Adapun itu juga berlaku bagi teman-teman yang memang pada saat itu sedang demam ataupun memang kondisi badannya kurang fit. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena akan diberikan ruang khusus oleh panitia. Oke, adapun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan sistem CAT BKN di tengah pandemi COVID ini tercantum dalam surat edaran Kepala BKN nomor 17. Nanti teman-teman bisa searching di situ lengkap gimana caranya panduan ataupun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, dan jangan lupa berdoa dan berbagi agar tes teman-teman berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih.